Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Nah, bincang pagi hari ini bicara mengenai belajar di era digital. Jadi belajar mandiri di era digital. Semangat kita di era pandemi tetap harus bersemangat. Dalam situasi apapun, jaga kondisi, stamina, bahagia menjadi satu komitmen untuk bisa mewujudkan semangat kita belajar bersama. Nah, bagaimana strategi kita untuk bisa tetap belajar secara mandiri di era pandemi? Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, jadi tidak bisa lepas dalam ingatan kita sejak 2 Maret 2020 sampai sekarang kita masih berada dalam situasi pandemi. Dan ini menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita, bahwa belajar secara mandiri di era pandemi itu menjadi salah satu bagian penting yang harus kita titipkan pada multi generasi NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ratu Lisa untuk sahabat-sahabat Ratu Lisa dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Erwin Salpariansi, mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan coba membahas tentang belajar mandiri di era digital pada masa pandemi yang dibicarakan oleh pegiat Ratu Lisa kita, Bapak Romadi. Kemudian nanti saya coba membahas tentang belajar mandiri era digital pasca pandemi atau setelah pandemi. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya oleh Bapak Muhammad Rohmadi, bahwa belajar di era digital pada masa pandemi ini banyak dilakukan oleh pegiat-pegiat pendidikan, oleh guru, dosen, bahkan untuk tiap-tiap satuan pendidikan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Mereka bisa menggunakan web-web atau situs-situs yang terkait dengan teknologi, aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang sebagai, atau katakan sebagai penunjang pembelajaran di masa pandemi. Itu banyak dilakukan di sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA sampai kepada perkuliahan. Tentunya pembelajaran di masa pandemi ini menjadi mudah karena terbiasa. Sebab kita terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Adapun beberapa aplikasi yang sering digunakan seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Teknologi seperti itu sehingga ketika berbicara pembelajaran era digital di masa pandemi ini, maka memang pembelajaran kita dengan menggunakan pola digitalisasi itu sudah menjadi sebuah keharusan. Tanpa itu sepertinya kita menjadi salah satu bagian dari yang tertinggal untuk melakukan pembelajaran. Nah, ketika kita membahas pembelajaran era digitalisasi di masa pandemi, saya coba berbicara pembelajaran digitalisasi setelah pandemi ini selesai akan seperti apa. Pada masa pandemi kita banyak menggunakan berbagai teknologi dalam melakukan pembelajaran. Apakah setelah pandemi ini selesai, pembelajaran pun selesai yang menggunakan teknologi tersebut? Tentunya tidak. Tidak lantas pembelajaran penggunaan teknologi atau digitalisasi pembelajaran pada masa pandemi kemarin, setelah pandemi usai maka pembelajaran seperti itu pun usai. Tidak seperti itu. Artinya kita tetap menggunakan pembelajaran berbasis teknologi sebagai model pembelajaran yang bisa kita lakukan. Itu. Kita bisa melakukan pembelajaran secara hibrid. Artinya menggunakan teknologi secara daring, kemudian kita bisa menggunakan tatap muka, atau bisa menggunakan tatap muka sebagian atau sebagian tidak tatap muka. Tidak lantas kita menghilangkan teknologi-teknologi yang sudah kita dapatkan. Banyak bahkan ilmu-ilmu teknologi digitalisasi yang sudah kita dapatkan di masa pandemi itu.
sehingga masih tetap bisa kita pakai walaupun pandemi telah usai. Tinggal lebih kepada apakah kita mau tetap melakukannya, apakah kita mau tetap menggunakannya, atau kita setelah selesai pandemi ini kita kembali ke pembelajaran yang konvensional atau tradisional, akan mengubah pembelajaran itu sesuai perkembangan zaman. Artinya kita sesuaikan dengan pembelajaran dengan era digital ini. Terima kasih.